Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Rahma Fitria dengan NIM C1F018041, Prodi Ekonomi Islam, MK Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan Syariah Islam. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman pada Quran Surah Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, poin-poin yang akan dibahas pada PPT ini yaitu ada 6. Pertama, makna Islam. Kedua, dasar-dasar ajaran Islam. Ketiga, hukum Islam. Keempat, klasifikasi hukum Islam. Kelima, sasaran hukum Islam. Dan keenam yaitu tujuan syariah. Nah, yang pertama yaitu makna Islam. Islam berakar dari kata aslama, yuslimu, islaman yang artinya tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang yang lain. Tidak cukup selamat tetapi juga menyelamatkan. Nah, sedangkan secara istilah Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Inti ajarannya yaitu rukun Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dikatakan, yang artinya, seorang muslim itu hanya menyelamatkan muslim yang lain dari perkataannya dan dari perbuatan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang Allah. Hadis riwayat Nasa'i. Nah, yang kedua yaitu ada dasar-dasar ajaran Islam. Nah, dasar-dasar ajaran Islam dibagi menjadi 3 yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama akidah. Akidah adalah di dalam Islam dapat didefinisikan sebagai perjanjian manusia dengan Tuhan yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah. Kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah tersebut mengandung 6 komponen dasar perjanjian. Yakni pertama, keyakinan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua, keyakinan hati bahwa ada hal yang gaib. Ketiga, keyakinan hati bahwa ada manusia biasa yang diberi amanah kerasulan oleh Allah. Keempat, keyakinan hati bahwa ada petunjuk hidup yang diberikan Allah. Kelima, keyakinan hati bahwa ada pertanggungjawaban amal perbuatan setelah kematian. Dan yang keenam, keyakinan hati bahwa ada aturan pasti yang melandasi kehidupan yang dibuat oleh Allah. Nah, akidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Jadi, manusia yang mengatakan tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah, pasti dampak perbuatannya akan bermanfaat bagi manusia lain yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu syariah. Syariah dapat didefinisikan sebagai peraturan Allah yang diberikan kepada manusia melalui para nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, syariat merupakan bukti dari akidah. Nah, secara garis besar peraturan Allah yang diberikan kepada manusia dibagi menjadi 2, yaitu pertama ibadat dan kedua muamalat. Ibadat yaitu peraturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia guna mendekatkan diri pada Allah, mengingat keagungannya, dan berterima kasih atas karunia yang diberikannya kepada manusia. Muamalat yaitu
peraturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia guna menemukan kebaikan bersama dan mengurangi kezaliman atas manusia lain pada umumnya. Kedudukan syariah dalam ajaran Islam adalah sebagai bukti akidah. Setiap detik kehidupan manusia diisi dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan itu dilandasi akar keyakinan hati akan tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Tuhan, yaitu akidah. Buah dari perbuatan itu dinamakan akhlak. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak didefinisikan sebagai tindakan membantu atau membiasakan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Ruang lingkup akhlak dibagi dua, yaitu yang pertama, dampak dari perbuatan yang berulang-ulang sebagai tanda berterima kasih kepada Allah, yaitu akhlak kepada Allah. Yang kedua, dampak dari perbuatan yang berulang-ulang guna menemukan kemanfaatan bagi hidup bersama, yaitu akhlak kepada manusia. Nah, kedudukan akhlak dalam ajaran Islam adalah hasil dampak atau buah dari perbuatan-perbuatan, yaitu syariah, yang dilandasi keyakinan hati yang tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah, yaitu akidah. Nah, poin yang ketiga yaitu mengenai hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, yaitu orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan yaitu akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Di sini ada beberapa sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran membuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islami, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Yang kedua yaitu Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dan dari Rasulullah yang dijadikan ketetapan. Nah, yang ketiga ijma, yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in setelah sahabat, dan tabi'in setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Yang keempat, qiyas. Al-Hadis dan ijma adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak adil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam,
dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut. Kemudian, ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga. Maka hukum kasus tersebut disamakan dengan jumlah kasus yang ada nasnya. Nah, yang poin keempat itu klasifikasi hukum Islam. Di sini ada 5 klasifikasi hukum Islam. Yang pertama, wajib, atau bahasa istilahnya fardu. Wajib adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf apabila dikerjakan ia mendapat pahala dan apabila ditinggalkan ia mendapat dosa. Contohnya seperti sholat, puasa Ramadan. Yang kedua, haram. Haram adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf apabila dikerjakan ia mendapat dosa dan apabila ditinggalkan ia mendapat pahala. Yang ketiga, sunnah. Sunnah adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf apabila dikerjakan ia mendapat pahala dan apabila ditinggalkan ia tidak mendapat dosa. Contohnya seperti puasa Senin Kamis. Yang keempat, makruh. Makruh hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf apabila ia mengerjakan ia tidak mendapat dosa dan apabila ia tinggalkan ia mendapat pahala. Yang kelima, mubah. Mubah adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf apabila ia kerjakan atau meninggalkan tidak mendapatkan pahala apapun maupun dosa. Dan poin kelima yaitu sasaran hukum Islam. Di sini ada 3 sasaran hukum Islam. Yang pertama yaitu penyucian jiwa, yakni seorang Islam menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan. Hal ini ditempuh dalam berbagai bentuk ibadah yang intinya adalah membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran atau penyakit dengki dan memperkokoh kesetiakawanan sosial. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat muslim maupun non-muslim. Dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang poin ketiga yaitu kemaslahatan. Dan ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai. Maslahah Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nas-nas agama adalah maslahah hakiki. Maslahah ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap 5 hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan atau keturunan. Dan poin yang terakhir yaitu yang keenam, tujuan dari syariat. Islam merupakan agama yang sempurna dan universal. Hal tersebut disebabkan agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Khalik-Nya, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Agama mengatur tata kehidupan seorang muslim dengan hukum-hukum syariat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hukum syariat dari Al-Quran tersebut dikodifikasikan dalam bentuk aturan yang lebih jelas dan rinci melalui ijtihad para ulama yang disebut dengan fikih, yaitu ilmu yang membahas pemahaman dan tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum. Gagasan hukum Allah dalam agama Islam biasanya dijabarkan dalam kata fikih dan syariah, yaitu syariat. Secara orisinal bermakna pemahaman, namun dalam pengertian yang luas yaitu seluruh upaya untuk mengelaborasi rincian hukum ke dalam norma-norma spesifik negara, menjustifikasinya dengan perujukan kepada wahyu. Jadi kata fikih menunjuk kepada aktivitas manusia. Begitu juga sebaliknya, syariat merujuk kepada hukum-hukum Tuhan dalam kualitasnya sebagai wahyu. Sebagai hukum Tuhan, syariat menempati posisi paling penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Nah, sekian dari PPT saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.